Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Mailina Mayasari dengan nomor NPM 2217011048 dari Prodi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Seperti yang kita ketahui, Camaba Unila baru saja menyelesaikan PKKMB tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa aja sih yang kami dapatkan selama 4 hari pada PKKMB Unila kemarin. Yuk kita simak. Dimulai dari hari pertama PKKMB tingkat universitas dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Dimulai dari materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Beliau menjelaskan 1. Definisi dari Undang-Undang ITE, 2. Pasal-pasal yang berlaku dalam Undang-Undang ITE, 3. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, 4. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, ST, MSI, tema materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan. Beliau menjelaskan 1. Apa itu perundungan atau bullying, 2. Di mana saja bullying dapat terjadi, 3. Jenis-jenis bullying, 4. Tanggung jawab sebagai pemuda, 5. Menjelaskan 8 fenomena patologi sosial. Materi ketiga disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siroj dengan tema materi pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama dan penguatan karakter mahasiswa. Beliau menjelaskan 1. Tujuan dan pengembangan karakter, 2. Peran atau fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai ke-Indonesia, 3. Kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. PKKMB hari kedua tingkat universitas dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung dengan tema materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menjelaskan 1. Visi Indonesia yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur, 2. Tantangan, 3. Indikator profil pelajar Pancasila, 4. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 5. Tujuan Merdeka Belajar, 6. Hak mahasiswa. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan tema materi Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen, Risiko, dan Kampus Sehat. Beliau menjelaskan 1. Pengertian dari lingkungan hidup, 2. Permasalahannya, 3. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, 4. Kampus Sehat Universitas Lampung dan upayanya, 5. Manajemen risiko beserta contohnya. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan tema materi Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Beliau menjelaskan 1. Pengertian dari mahasiswa, 2. Mahasiswa ideal, 3. Tujuan kuliah, 4. Tipe karakter mahasiswa, 5. Karakteristik mahasiswa yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Materi keempat disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK dengan tema materi Perencanaan Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi. Beliau menjelaskan 1. ICT Staging Universitas Lampung, 2. Infrastruktur dan fasilitas yang ada di Universitas Lampung, 3. Tantangan Universitas Lampung, 4. Ditutup dengan pengenalan UKM yang ada di Universitas Lampung. Hari ketiga yaitu PKKMB tingkat fakultas dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono, SSI MT, dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Beliau menjelaskan 1. Tips lulus tepat waktu untuk mahasiswa baru, 2. Jenis aktivitas pembelajaran, 8 jenis pembelajaran di luar kampus menurut Kemendikbud, 3. Strategi pembelajaran fleksibel. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Eng Heri Satria, SSI, MSI,
tema materi sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Yang pertama, pendidikan tinggi, pendidikan akademik, profesi, vokasi. Yang kedua, satuan kredit semester. Yang ketiga, syarat mengikuti perkuliahan. Yang keempat, predikat kelulusan. Materi ketiga disampaikan oleh Dr. Muslim Ansori, SSI, MSI, tema materi fasilitas di FMIPA dan sistem keuangan mahasiswa Unila. Beliau menjelaskan yang pertama, tugas pokok dan fungsi wakil dekan bidang umum dan keuangan FMIPA. Yang kedua, uang kuliah tunggal yang berisi problem, dasar keringanan dan sanksi keterlambatan pembayaran UKT. Yang ketiga, sarana dan prasarana FMIPA Unila. Yang keempat, karyawan tenaga pendidikan. Materi keempat disampaikan oleh Dr. Erna Ronius Marjunus, SSI, MSI, tema materi presentasi kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan, yaitu yang pertama, layanan-layanan yang diberikan oleh Subbag Kemahasiswaan, kedua, pengenalan minat bakat di FMIPA Unila, ketiga, kompetisi yang diikuti mahasiswa FMIPA yaitu tingkat FMIPA, nasional Kemdikbud, dan internasional, dan yang keempat, organisasi-organisasi kemahasiswaan. Sampailah di hari terakhir di PKKMB hari keempat, yaitu tingkat jurusan dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Mulyono PhD. Beliau memperkenalkan pimpinan Kaprodi, Kaleb, dan dosen jurusan Kimia. Ketua jurusan Bapak Mulyono PhD, Sekretaris jurusan Dr. Mita Rilyati, SSI, MSI, dosen biokimia Dr. Dian Herasari, MSI, dosen kimia organik fisik Dr. Kamisa Pandiangan, SSI, MSI, dosen kimia organik Profesor Noviani, PhD, dosen kimia dasar Dr. Nihlo Gede Ratnasari, MSI, dosen kimia analitik Dr. Rinawati, SSI, MSI. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Mita Rilyati, SSI, MSI, tema materi penjelasan sistem perkuliahan dan kurikulum di PT. Yang pertama, sistem kredit semester SKS, yang kedua, syarat mengikuti UAS, yang ketiga, beban dan masa studi mahasiswa, yang keempat, standar penilaian pembelajaran, yang kelima, kurikulum 2022. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Tati Suhartati. Tema materi penjelasan peraturan akademik. Beliau menyampaikan 1. Peraturan akademik, 2. Kuliah, yaitu kuliah reguler, kuliah semester pendek, dan kuliah terbimbing. Dan yang ketiga, predikat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian. Sampailah kita di materi terakhir, yaitu materi keempat yang disampaikan oleh Dr. Cipora SMS, Dr. Ilim MS. Tema materi penjelasan dokter pembimbing akademik dan dosen bimbingan konseling. Beliau menyampaikan 1. Tugas dosen pembimbing akademik, 2. Fungsi dosen pembimbing akademik, 3. Wewenang dosen pembimbing akademik terhadap mahasiswa, 4. Kewajiban dosen pembimbing akademik. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.